Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita bertemu kembali untuk belajar dalam video pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah mengungkapkan tanggapan. Materi ini ada di kelas 9 semester kedua di kurikulum pandemi COVID. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian indikatornya ada dua, yaitu indikator pendukungnya. Untuk dapat memahami ini, kalian harus mampu menentukan kritik, sanggahan, atau pujian. Kemudian yang kedua, merancang kritik, sanggahan, atau pujian. Dan apabila dua indikator ini sudah tercapai, maka kalian dipastikan atau dimungkinkan akan menguasai indikator kuncinya, yaitu mampu mengungkapkan kritikan, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan langkah menyusun teks tanggapan. Tentunya pembelajaran ini merupakan pembelajaran lanjutan. Kemarin kita telah membahas tentang struktur teks tanggapan. Untuk memahami langkah-langkahnya, ini pengetahuan yang kemarin, pembelajaran kemarin menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Untuk menyusun teks tanggapan, langkah-langkahnya ada 3 tahap paling tidak. Tahap pertama yaitu menentukan objek. Setelah menentukan objeknya apa, berarti unsur apanya, kemudian rincian penting dari objek itu, yaitu waktu dan tempat. Apanya adalah objek, kemudian waktunya dan tempatnya. Kemudian tahap kedua adalah proses terjadinya atau unsur bagaimananya. Kemudian unsur-unsur objek yang lain yang mendukung proses bagaimana tersebut. Kemudian tahap ketiga menilai kelebihan dan kekurangannya serta memberikan saran. Tahap-tahap ini menjadi dasar kalian mampu mengungkapkan tanggapan dalam bentuk teks tanggapan. Baiklah, kita bahas satu-satu tahap demi tahap ini lebih dalam. Kita mulai dari pembelajaran atau pembahasan tentang tahap 1, tentang objek. Tahap 1 ini menggambarkan objek berupa apa objeknya, waktu, dan juga tempatnya. Misal kalau di dalam gambar itu ada apa? Kebakaran. Waktunya kapan? Nah, disesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya. Di mana? Juga disesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian, apabila objek itu berupa lingkungan, karena teks tanggapan ini kan bisa berupa lingkungan hidup, fenomena, dan lain-lain, maka unsur tahap satunya atau unsur objeknya itu ada bermacam-macam. Apabila objeknya itu berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, maupun keberagaman budaya, maka pada bagian ini atau tahap ini perlu disebutkan apa nama objeknya beserta tempat ataupun waktu keberadaannya. Ya, jangan lupa. Namun, apabila objeknya berupa peristiwa ataupun fenomena, di samping nama, tempat, dan waktunya, perlu kita gambarkan pula pelakunya siapa dalam proses kejadian tersebut. Kemudian akan menggambarkan atau menuntun tentang
siapa dan bagaimana serta mengapanya, sebab akibatnya akan munculkan di situ secara garis besar terlebih dahulu. Kemudian apabila objeknya berupa ucapan atau perbuatan orang, maka perlu kita gambarkan nama orang dan status orang tersebut. Kemudian apa perkataan atau perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu perlu dinyatakan pula waktu dan tempatnya. Mungkin ada pidato presiden, pidato menteri dan seterusnya yang menurut kita akan ungkapkan atau akan kita tanggapi, maka jangan lupa siapa yang mengungkapkan dan apa yang dikatakannya. Kemudian apabila objeknya berupa karya, misalnya patung, buku dan seterusnya, maka perlu digambarkan judulnya, pengarangnya. Ini kalau buku ya, judul, pengarang, penerbit, kota terbit, dan lain-lainnya, atau yang terkait dengan identitas dari buku tersebut. Kalau karya yang lain, misalnya lukisan patung, maka perlu digambarkan apa judul patung tersebut atau lukisan tersebut, kemudian penciptanya siapa, patung tersebut dipasang di mana, dan seterusnya, yang terkait dengan identitas dari karya tersebut. Ini tahap 1. Lanjut, setelah tahap 1 selesai kita kumpulkan, maka kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini, apa yang perlu kita lakukan? Di tahap kedua, kita menggambarkan objek itu secara lebih jelas dan utuh, berupa proses dan rincian unsur-unsurnya. Misalnya, objeknya tentang kerusakan lingkungan hidup. Kita perlu menggambarkan fakta-fakta rusaknya lingkungan hidup tersebut, termasuk penyebab dan akibat-akibatnya. Apabila objek itu berupa karya atau buku, kita perlu menggambarkan isi buku itu, unsur-unsurnya, dan strukturnya secara menyeluruh. Intinya, kalau objek itu berupa buku, maka kita harus memahami buku tersebut. Lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga, penilaian tentang kelebihan dan kekurangan objek itu dengan disertai fakta dan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi dengan saran. Saran ini tujuannya adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan karya tersebut. Kalau objek itu tentang kerusakan lingkungan, misalnya seperti tadi kita hubungkan di tahap ketiga, maka perlu dipaparkan dampak-dampaknya. Apabila tentang fenomena budaya, perlu dijelaskan keuntungan-keuntungan di samping sisi buruknya pula. Pada bagian ini penting pula disampaikan sejumlah saran berkaitan dengan objek yang kita bahas tersebut, ya. Kalau 3 tahap itu sudah kita kuasai, kita kantongi data-datanya, maka tinggal mengembangkan data-data itu menjadi teks tanggapan secara utuh dari awal sampai akhir. Begitu ya. Saya pikir penjelasan ini tidak begitu sulit untuk dipahami. Baiklah, kita mari mencoba membuat tanggapan buku. Nah, ini sengaja saya membuat tanggapan buku karena saya yakin di antara kalian pasti banyak sekali buku-buku yang kalian miliki. Kita mencoba berlatih membuat teks tanggapan yang berasal dari sebuah buku. Coba silakan ambillah salah satu buku yang kamu miliki. Kemudian kita mulai mencoba mencari data-data buku itu untuk membuat teks tanggapan buku tersebut. Kita masuk ke tahap 1 ya. Di tahap 1 seperti tadi, kalau buku adalah kita mencari atau menangkap data-data identitas buku. Lihat apa judulnya, siapa pengarangnya, penerbitnya, kota tempat diterbitkan,
tahun terbitnya, dan juga jumlah halamannya. Silahkan dilihat. Kalau ada informasi tambahan, boleh juga, misalnya edisi keberapa, terbitan keberapa. Kalau terjemahan, siapa penerjemahnya, judul aslinya apa, judul terjemahannya apa, dan seterusnya. Sudah ya? Kalian data dulu, catat dulu. Kalau sudah, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah baca dan pahami isi keseluruhan buku tersebut. Buat sinopsis atau ringkasan isi buku dari awal sampai akhir. Ini agak memakan waktu lama ya. Kenapa? Karena buku itu kan tebal. Pahami benar isi buku secara keseluruhan. Catat bagian-bagian penting atau menarik dari buku tersebut. Kemudian buatlah ringkasannya atau sinopsisnya. Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini kita memberikan penilaian. Coba, buku yang tadi kamu sudah baca secara keseluruhan dari awal sampai akhir, tentunya mungkin kalian akan menemukan beberapa kelebihan dan atau keunggulan dan juga kelemahan-kelemahannya. Kelebihan atau keunggulan buku tersebut bisa diambil atau bisa kalian peroleh dari beberapa hal, seperti penggunaan bahasa. Apakah bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami ataukah bahasa itu susah? Kemudian apakah bahasa itu tertulis dengan benar atau tidak? Ataukah bahasa itu digunakan sesuai dengan konteksnya atau tidak? Ya, semua hal yang terkait dengan bahasa kamu catat, apakah itu sudah bagus atau belum menurut kamu. Kemudian bisa pula tata letaknya. Tata letak bagaimana? Tata letak kalimat dan gambar kalau ada, apakah itu sesuai, apakah itu menarik, dan seterusnya. Apakah di bagian atas ada headernya, kemudian bagian bawah ada footernya dengan warna-warna, dengan keterangan-keterangan yang mungkin akan lebih menarik bagi kamu atau tidak, kan gitu. Nah, ini terkait dengan tata letak. Bisa pula keunggulan dan kelemahan itu dilihat dari kualitas cetakan. Kualitas cetakan tentunya kamu akan bisa mengetahui apakah cetakan tersebut tercetak dengan baik, buku tersebut gambar dan tulisannya itu tercetak dengan baik dengan ketebalan yang sama, atau pada bagian tertentu ada yang dicetak dengan tebal, ada yang di bagian lainnya ada yang tidak bisa dibaca atau tipis sekali tintanya. Ini terkait dengan kualitas cetakan. Kemudian ilustrasi, gambar-gambar ilustrasi, apakah gambarnya sesuai atau tidak, atau mungkin bahkan tidak ada gambarnya padahal perlu untuk buku itu perlu ada ilustrasi, misalnya karena buku itu difokuskan atau diperuntukkan untuk anak-anak yang butuh gambar, ternyata kok ini bukunya tidak ada ilustrasinya. Nah, ilustrasi ini terkait dengan kira-kira buku tersebut diperuntukkan untuk siapa. Semakin tinggi calon pembacanya, maka ilustrasi gambar ini semakin berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Tetapi kalau buku itu diperuntukkan untuk anak-anak, tentunya gambar-gambar ilustrasinya harus banyak dan menarik. Yang kelima, kelebihan dan keunggulan bisa pula diambil dari tampilan keseluruhan buku, dari cover tebal atau tipis, kemudian secara keseluruhan buku itu tercetak bagus atau tidak, cover belakangnya, dan seterusnya. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan keunggulan dan kelemahan buku yang dapat kamu tuliskan dalam penilaian. Kemudian, saat sudah terkumpul semua data-datanya, maka masuk ke bagian penyusunan teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ingat, perhatikan struktur teksnya. Apa saja sih struktur teksnya? Ayo ingat. Yang pertama disebut dengan bagian konteks.
Pada bagian konteksnya, kalian tulis hasil identifikasi kalian di bagian atau tahap 1, yaitu tentang identitas buku. Kemudian setelah konteks ada deskripsi. Bagian deskripsi kita isi dengan sinopsis atau ringkasan yang sudah kita peroleh dari saat kita melakukan tahap kedua. Kemudian yang ketiga adalah penilaian. Pada bagian penilaian kalian isilah dengan hasil kita menilai yang kita lakukan saat kita masuk pada tahap ketiga tadi di atas. Jangan lupa tambahkan dengan saran untuk memperbaiki kualitas buku tersebut. Begitu? Sudah paham? Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan sekilas ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan karya-karya saya selanjutnya. Oleh karena itu, dukung saya agar semangat untuk mengembangkan video pembelajaran ini dengan cara subscribe bagi yang belum. Ya, kalian yang belum subscribe, cepet untuk subscribe. Kemudian tulislah komentar yang positif. Oh iya, jika kalian ada yang masih bingung, kalian boleh kok nulis komentar di kolom komentar di bawah video ini, atau kalian juga boleh menanyakan pada bapak ibu guru kalian di sekolah. Jangan lupa dibagi untuk teman-teman kamu dengan cara share ke sosial media agar teman-teman kamu juga mendapatkan manfaat dari video pembelajaran sederhana ini. Demikian saja saya ucapkan terima kasih. Salam sukses untuk kalian semua. Semoga kalian menjadi anak-anak cerdas Indonesia, menjadi kebanggaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.